untuk melakukan aktivitas beribadah. Itu artinya bahwa momentum yang di hadapan kita mulai daripada esok hari Ahad sampai nantinya kita puasa Arafah, itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kita pada momentum kurban. Yang kedua, ulama menyepakati bahwa akikah itu bukan kewajiban kita, tapi kewajiban orang tua kita. Maka yang diwajibkan oleh kita ketika kita mampu adalah berkurban. Yang ketiga, ya kan, tidak ada kontradiktif antara akikah dengan berkurban, karena kedua-duanya punya momentum yang sama. Ketika akikah kita, kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi, setiap yang lahir tergadai dengan akikahnya. Kalau ketika kurban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia menjadi al-amal shalih fihi ahabu ilallah, menjadi amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini kita bisa menarik benang merah, apakah kita akikah dulu atau kurban dulu. Maka ulama menyarankan kurban saja dulu. Kenapa kurban saja dulu? Karena memang momentumnya, karena memang alur syariatnya, yang ketika man kana lahu sa'atan, mereka yang punya kemampuan, falam yudhi, dan mereka kemudian tidak melakukan korban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekati musolahnya, rumah ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya sebetulnya dalam aktivitas yang lain kita bisa mampu, ya, beli spare part sepeda kadang lebih mahal daripada korban kita, kan begitu. Spare part sepedanya itu satu jok saja, joknya saja itu kalau diganti bisa 2,5 juta, ya kan, itu joknya saja, ya. Karena kalau yang tidak 2,5 juta itu keras, sakit, ya kan. Nah itu baru joknya saja, jok sepeda kita yang suka Sabtu Minggu kita pakai. Tidak terasa itu sama dengan harga satu kambing, ya kan. Itu artinya bahwa berkurban itu menjadi hak mutlak kita ketika kita kemudian memiliki harta lebih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun berakikah sebetulnya kewajiban orang tua kita. Andai bisa diidentifikasi kita memang belum berakikah, karena kullu mauludin barhunun bi aqiqatihi, bahwa orang yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Kalau kita meyakini, mengidentifikasi diri kita belum akikah, silakan kita boleh juga berakikah, ya. Artinya akikah bisa dilakukan kapan saja. Kurban hanya bisa dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, dan 13 Zulhijjah, dan tidak bisa dilakukan di luar tanggal-tanggal itu. Itu artinya mudah-mudahan rezeki kita hari ini sampai 10 Zulhijjah nanti, misalnya belum kelihatan, baru setengah saja. Itu biasanya di tanggal 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah itu banting harga. Tukang-tukang kambing mau pulang kampung, ya, itu biasanya dilepas, ya kan, berapa saja biasanya. Nah itu biasanya di hari tasyrik Allah bukakan peluang kita lebih banyak. Kenapa? Ya, harganya lebih murah. Bukan berarti murahan, bukan, karena memang mereka tidak mau mengangkat lagi ke kampungnya. Itu artinya bahwa di sini momentumnya sayang kalau kita pakai buat akikah. Kenapa? Akikah bisa kita lakukan besoknya lagi setelah hari tasyrik. Tapi kurban tidak bisa kita lakukan kecuali pada hari-hari tasyrik dan Idul Adha yang sudah ditentukan. Ya, jadi secara hukum memang kewajiban kita adalah berkurban, bukan berakikah. Secara momentum momentumnya adalah kurban, bukan akikah. Mudah-mudahan rezeki kita bertambah sehingga setelah berkurban kita bisa berakikah. Amin ya rabbal alamin.
Yang kedua, bolehkah kita itu berkurban untuk orang tua yang sudah tiada? Tentunya Allah Subhanahu wa taala melalui baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu pemahaman bahwa naharna, ya kan, bahwa Rasul kemudian sudah berkurban, ya kan, an nafsihi wa an ummatihi, untuk dirinya dan untuk umatnya. Di satu riwayat yang lain, an nafsihi, untuk dirinya, wa an ahlihi, dan untuk keluarganya. Itu artinya kita boleh melakukan aktivitas berkurban untuk orang tua kita yang notabene itu sudah meninggalkan kita. Bahwa saat ditanya saat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ummi matat, ya Rasul, ibu saya sudah meninggal." Ya kan? Apa atasaddaqu anha, bagaimana cara saya berbuat baik kepadanya? Apa kata Rasulullah? Sakyul ma, kasih minum. Bersedekahlah dengan minuman. Dimanapun kau bisa bersedekah dengan minuman, maka itu akan sampai kepada orang tuamu. Yang kedua adalah al-amalus soleh, amal-amal soleh yang Allah gariskan. Dan 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah jelas bahwa di sana hadis sahih yang menyatakan amal soleh fihinna ahabbu ilallah. Amal ini paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan konfrontasi sahabat ketika bertanya lagi, walal jihadu fi sabilillah, apakah ini sama dengan jihad di jalan Allah? Rasul sampaikan, la walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah. Itu artinya kurban untuk orang tua yang sudah meninggal boleh dan sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nih 2,5 juta buat saya. Mudah-mudahan ada kelebihannya. Ini 2,5 juta untuk orang tua saya. Insya Allah berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tidak usah ragu, tidak usah berkecil hati. Kita masih ada peluang untuk berbuat baik dengan orang tua kita dengan cara diantaranya adalah bersedekah dan berkurban atas nama diri orang tua kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kira-kira Bunda Fauzia. Terima kasih. Sama-sama Bunda. Alhamdulillah, ya Allah, Masya Allah, penjelasannya kita bikin paham ya. Mudah-mudahan jemaah asyifa semua kita memahami apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Mungkin ada yang mau menambahkan atau bertanya? Ibu, silakan. Masih boleh bertanya. Ustadz mau tanya. Oke, silakan. Ini kesempatan kita nih, mumpung ada Pak Ustadz. Pak Ustadz dia mau izin waktunya. Boleh, silakan Bunda. Saya ya. Siapa dulu? Bulia dulu ya. Bulia dulu ya. Enggak. Silakan Bulia. Oh saya dulu. Oh yaudah. Ustadz mau tanya. Kurban. Saya mau bertanya. Diwajibkan tidak kita berkurban? Terus kategorinya itu yang berkurban itu seperti apa Ustadz? Karena kan kita kan 1 tahun sekali nih, kadang-kadang kita ada penghasilan, tapi pas bulannya waktunya sekarang berkurban, tuh kadang-kadang banyak lah yang disuruh berkurban, alasannya tuh banyak lah gitu, banyak keperluan lah ini itu, ternyata dia tidak berkurban gitu. Mohon maaf penjelasannya Ustadz, terima kasih. Sama-sama Bunda Nurlia. Yang pertama adalah diwajibkankah atau tidak kita berkurban. Yang kedua adalah kategorinya, bagaimana kita berkurban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena memang indikasinya begitu datang waktunya selalu kita kayak supir bajai, ngeles mulu ngeles. Ada aja yang lain, buat inilah, buat itu dan seterusnya.
Nah, yang pertama, diwajibkankah atau tidak kita berkurban? Fasholli li rabbika wanhar. Jelas, pakai huruf fa itu adalah perintah dalam ilmu nahu. Sholli adalah pakai fi'il amr, fi'il yang bentuknya adalah instruksi dan perintah. Dalam kaidah usul fikih disampaikan al-amru lil wujub. Ketika perintah itu datang dari Allah, fasholli li rabbika wanhar, perintah datang, maka Imam Syafi'i menyatakan dalam usul fikihnya al-amru lil wujub. Perintah itu adalah berkekuatan hukum wajib. Artinya ketika ada fi'il amr disematkan dalam Quran, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian disematkan dengan sholat kita, sholat menjadi wajib dan berkurban menjadi wajib ketika kita sudah mampu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka jauh-jauh hari Rasul sudah mengingatkan kita. Yang pertama, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali mendekati tempat sujudnya Rasul. Jangan pernah sekali-kali mendekati rumahnya ibadahnya Rasul, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, man kana lahu sa'atan falan yudhi, mereka punya kekuatan, mereka punya kesempatan, mereka punya kemampuan, tapi tidak berkorban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu ujian buatnya. Apakah ashkur am akfur? Apakah kemudian dia bersyukur atau malah kufur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ini bentuk warning, bentuk penegasan, bentuk satu peringatan keras. Ketika Rasul bicara ini, wajahnya sama dengan ketika Rasul melaksanakan sholat wajib dan kemudian berpaling kepada sahabat. Aina fulan, aina fulan, aina fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Nggak ada ya Rasul, sampaikan ke dia untuk sholat di masjid. Fala ahriqanna buyutahunna, kalau dia nggak sholat lagi, aku bakar rumahnya. Wajah Rasul sama ketika melakukan aktivitas ini. Itu artinya bahwa peringatan yang disampaikan Rasul mengindikasikan bahwa ketika kita sudah mampu, maka dia menjadi wajib. Kenapa? Al-amru lil wujub. Ketika kaidahnya itu perintah. Karena kan fasholli li rabbika wanhar tidak pakai present continuous tense, tidak pakai fi'il mudhari, tidak pakai fi'il madhi, tidak pakai simple past tense, tapi yang dipakai adalah fi'il amr, perintah langsung. Maka ketika perintah itu indikasinya adalah kewajiban. Itu yang pertama. Mudah-mudahan kita bagian yang bisa melakukan aktivitas berkurban, karena lagi-lagi tadi kita masih punya waktu sampai hari tasyrik, ya. Maka beberapa yang beredar, kalau kambing itu antara 2 juta sampai 2,5 juta, kalau sapi antara 3 juta sampai 3,5 juta. Mudah-mudahan di range antara 2 juta sampai 3 juta tadi Allah berikan kita satu keluasan, satu kemanfaatan waktu luang, dan satu kelebihan rezeki, sehingga nantinya layak tiyanna yaumal qiyamah, yang 2 juta tadi, yang 2,5 juta tadi, latak tiyanna yaumal qiyamah, itu akan balik lagi ke kita. Dia akan dikembalikan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk bikuruniha, dengan tanduknya, wa ash'ariha, dengan bulunya, wa azfariha, dan dengan kuku-kukunya, dan menjadi satu kendaraan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dipaparkan oleh Imam Fakhrur Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib. Yang kedua, kategorinya bagaimana? Ya,
Kategorinya adalah ya bahwa ketika kita sudah mampu diniatkan saja dulu. Ya. Tanda kutip nyicil. Tanda kutip kita ngutang. Ya. Ngutang bagaimana? Taruh aja dulu, kalau 2,5 juta baru ada 500, ya kan? Maka beberapa pengajian misalnya itu ada tabungan kurban, ada tabungan umroh, ada tabungan haji dan seterusnya. Silakan saja. Ya, di antaranya adalah tabungan kurban. Ya, agar apa? Karena memang dari aktivitas itu menghantarkan kepada kemampuan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti pada puncaknya kategorinya itu ada 3, ya. Misalnya mohon maaf nanti misalnya kita baru bisa di hari tasriknya. Yang pertama kategorinya akronain. Akronain itu udah timbul tanduknya meskipun kecil. Jadi kalau kambing nggak ada tanduknya itu lembek, dagingnya genyeh, dagingnya nggak enak, amis. Jadi kalau dimakan terlalu muda, ya, yang terlalu muda juga nggak enak. Apapun terlalu muda nggak enak, ya. Maka syaratnya akronain, sudah ada 2 tanduknya. Nah itu kategori bahwa hewan ini sudah bisa dikorbankan. Yang kedua amlahain. Amlahain itu bulunya tuh warna putih kalau bisa. Kalau bisa. Kalau nggak ada ya udah mau coklat kayak mau oranye ya kan. Tapi Rasul kenapa pilih putih? Karena memang untuk kemudian yang putih itu biasanya bagus ya kan pilihan Rasul. Yang terakhir adalah kabsyain, ya. Ada domba, alhamdulillah. Nggak ada domba yang sejenisnya. Itu artinya 3 kategori. Kategorinya 3. Kita bisa rezeki kita untuk dapat yang akronain, kita bisa rezeki kita yang dapat yang tadi amlahain, dan kita bisa dapat rezeki kita untuk yang kabsyain. Ketiga ini menjadi kategori kita mampu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nanti kambingnya dijual, ya ambil aja diobral. Nanti dulu ada tanduknya enggak? Kalau belum ada tanduknya, maka dia belum mencapai syarat yang dikategorikan. Demikian kira-kira Bunda Nurlia. Terima kasih, mudah-mudahan terjawab. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bunda. Ya, saya Bu Ajina nih bertanya ya. Oleh satu lagi ya. Ya, silakan. Ya, satu lagi Bunda. ya, karena waktu Satu lagi ya Ustaz. Silakan, ya Bunda, Ustaz, silakan. Bagi yang ingin kurban, katanya kan ada amalan untuk menunda memotong kuku atau rambut dari tanggal 1 sampai hewan kurban itu disembelih. Nah, kalau misalnya ternyata hewan kurban kita disembelihnya itu bukan hari tasik pertama, misalnya hari tasik ketiga, apakah itu berarti kita memotong kukunya nunggu kurbannya kita disembelih atau boleh di tanggal 10 itu, Pak Ustadz? Makasih. Terus apa tujuannya? Kenapa kita disunahkan untuk menahan tidak memotong kuku atau rambut sampai tanggal hari tasyrik itu? Ya, baik Bunda Siti Kastama ya. Yang pertama, apakah kita menunggu sampai kemudian hari tasyrik ketiga untuk memotong kuku dan rambut? Keburu panjang nanti, menggaruk-garukan nanti ya, kalau kelamaan ya. Yang kedua ya kan, pertanyaannya adalah apa yang kemudian hikmah dari kita menahan tidak memotong kuku dan rambut? Bunda, bahwa ini adalah satu hal yang harus kita perhatikan betul, bahwasanya ketika kita melakukan aktivitas itu ada syariat
ada landasan, ada hikmah yang kita dapat. Apakah kita tidak boleh memotong rambut? Ya kan? Bukan tidak boleh. Kalau kita misalnya 2 hari 3 hari saja itu udah panjang. Apalagi kemudian sampai tasrik ketiga itu makin panjang. Ya, maka bukan tidak boleh, ya, dianjurkan saja. Tapi apakah boleh? Boleh. Sudah agak risih, sedangkan kambingnya dipotongnya masih 2 hari. Kukunya udah panjang nih, potong boleh, boleh. Ya, boleh untuk dipotong. Ya. Yang kedua, artinya tidak harus. Yang kedua itu apa hikmahnya agar kita kemudian melakukan aktivitas beribadah itu ada ilahnya, ada landasan syar'inya, bahwasanya bahwa kita melakukan aktivitas hidup kita itu bagian dari landasan syariat yang sudah kita jalankan. Ketika kita tidak memotong rambut dan kuku, itu artinya kita sedang bersiap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kita mau potong, tidak ada dalil yang melarangnya. Boleh saja. Kira-kira demikian, Bunda Siti Kastama. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Bu Siti, cukup ya? Apa masih ada? Satu lagi boleh nggak Bu Nani? Atau saya ke Pak Ustadz aja by WA ya? Ya begitu Bu, soalnya ini waktunya sebentar lagi, karena jamnya sampai 7.30 kita mau doa, kita mohon doa dari Pak Ustadz juga gitu ya, buat orang-orang yang kemarin kita ditinggal, wafat ya, kemudian yang lagi isoman, mudah-mudahan dari doa ini ada menambah kekuatan buat orang-orang yang sedang isoman, kemudian kita juga kita sehat, semangat menghadapi pandemi ini. Amin, amin, insyaallah. Baik, pertanyaannya tunda dulu ya, by WA nggak apa-apa ya Pak Ustadz? Boleh nanti. Kalau ada yang belum paham, Siap. ya, saya share nomor teleponnya jika ada yang ingin bertanya langsung sama Pak Ustadz. Baik, Pak Ustadz, mohon doanya untuk kami semua. Di sini ada yang kemarin ada berita wafat 2 orang, malah 3 orang dengan yang non Muslim. Kemudian minta kekuatan buat support buat orang-orang yang isoman. Silakan Ustaz. Baik, Bunda semua, mari sama-sama kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa seluruh yang terjadi di hadapan kita adalah bagian dari sunnatullah. Saudara kita yang sudah meninggalkan kita, sudah tutup usia, lebih dulu berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan tempat terbaik di sisinya. Bil khusus daripada almarhumah Ibunda Hajah Ana Rasina binti Talib dan almarhumah Ibu Waryati binti Sukadi Sumantri dan keluarga kita yang lain yang Allah lebih dulu cinta dan sayang kepadanya. Mudah-mudahan insya Allah perjalanannya menjadi perjalanan yang dikumpulkan bersama para nabi dan orang soleh dan syuhada, syahid melawan daripada penyakitnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita yang sedang isoman, mudah-mudahan insya Allah saudara kita yang isoman semakin diberikan kekuatan, kesabaran, tadi kecerdasan otak, pikiran dan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga ini sedang menggugurkan dosa. Kafarah, Allah sedang sayang dan cinta dengan kita. Akan ada fadilah yang Allah berikan kepada kita, rahmat yang lebih besar, tapi Allah mau bersihkan diri kita dulu sebelum Allah berikan anugerah. Maka mudah-mudahan isoman bukan satu yang aib, tapi isoman bagian tafakur kita, berkholwat, berdekatan, kurban,
wasilah kita berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang sedang isoman mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera selesaikan, angkat penyakitnya. Dan kita yang sehat segar bugar melakukan aktivitas dapur untuk isoman dan seluruhnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga diri kita, jaga imunitas kita, jaga akidah kita, jaga terus aktivitas kita untuk kita tidak lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadatin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al ya Allah jam'ana hada jam'an marhuma wa min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al fina wa la taj'al alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah pengajian subuh kami di MT Asy-Syifa Cipadu ini ya Allah pengajian yang maksum. Kau ampuni, kau gugurkan dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah. Jangan kau jadikan pengajian kami yang mahrum, sia-sia di hadapan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir li amwatil muslimina amah wali a'dha'ina fi majlis ta'lim Asy-Syifa Cipadu khasah madamati samawati wal ardh. Ya Allah, ampunilah dosa kesalahan seluruh daripada umat muslimin ya Allah, terkhusus anggota kami di MT Asy-Syifa Cipadu ini ya Allah yang sudah wafat. Kau ampuni, kau gugurkan seluruh kesalahannya, kau ganti dengan kebaikan-kebaikan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fanhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was-salji wal baradi wa nakihim minal khataaya kama yunaqqa sawbal abyadi minad danasi. Allahumma badilhum daran min darihim wa ahlan min ahlihim wa zawjan min zawjihim wa zawjatan min zawjatihim wa malan min malihim wa bintan min bintihin wa ibnan min ibnihim wa jaran min jarihim ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahil umurana wa umura ashabina wa umura majlisina hada ya Allah, majlis ta'lim Asy-Syifa Cipadu ya Allah madamatis samawati wal ardh. Allahumma sahil umurana wa umur asatidatina wa umur majlisina hada ya Allah, majlis ta'lim Asy-Syifa Cipadu ya Allah madamatis samawati wal ardh. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sekian mudah. Jadilah khairan kasihmu Ustaz atas ilmunya apa yang diberikan sama kami semua ini, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Bukan hanya di dunia tapi sampai akhirat nanti. Amin. 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 Alamin. Kita doakan Ustaz Amin. Berkah ilmunya, Amin. berkah umurnya dan Amin. juga berkah rezekinya. Amin. Amin amin Hidupnya amin. sehat walafiat. Amin, Semuanya untuk jemaah Asy-Syifa juga sangat tetap saling mendukung, saling kompak semuanya. Amin insyaallah. Saling mendukung semuanya. Mudah-mudahan
pekan depan kita ketemu lagi. Ustadz, Amin, jangan amin. bosan nanti kalau diundang lagi Siap, Bunda. berikan ilmunya. Terima Amin. kasih semuanya. Mohon di mute dulu sebentar ya Bu. Bentar lagi. Baik, Ustadz, untuk kajian kali ini alhamdulillah kita sesuai dengan waktunya. Mudah-mudahan kita tetap semangat walaupun via online, tapi tetap kita tidak mengurangi pahala kita untuk tetap ngaji, semangat semuanya. Amin. Tetap kompak selalu, sehat selalu, Amin. jaga kesehatan masing-masing. Amin. Seandainya tidak terlalu urgent untuk keluar, dimohon untuk di rumah saja, menjaga kesehatan, saling mendukungnya, saling memberikan support untuk semuanya. Amin. Amin. Terima kasih untuk semuanya jemaah. Ustaz Supron, mohon maaf jika ada Amin. salah kata-kata saya. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama, kemudian istighfar 3 kali. Kita lanjutkan dengan baca kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Astagfirullahaladzim. Atubu ilaih. Alhamdulillah, terima kasih. Sama-sama, Bunda. Makasih banyak. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Pamit Bunda ya, makasih banyak ya. Pamit Bunda, Bunda Nani semua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar ya Bun ya.